Dan kemudian Tuhan mulai menumbuhkan. Kami sewa pertama di sebuah ruangan kecil di sebuah hotel. Lama-lama makin penuh. Lalu kemudian pindah ke main hall-nya, juga penuh. Kita pakai 5 kali ibadah untuk setiap hari Minggu, saudara, juga penuh. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan berikanlah kepada kami sebidang tanah yang cukup luas, di mana kami bisa membangun gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali ibadah. Tapi saya nggak punya uangnya, tanahnya juga nggak punya. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Seminggu kemudian ada jemaat kasih tahu, ada Pak, orang mau jual tanah hampir 1 hektar. Lalu kemudian kita lihat tempat itu, saudara-saudara, dan kita pikir ini sesuatu yang bagus. Saya kumpulkan seluruh pengurus, saya bilang kita mau beli tanah. Mereka bingung karena kita nggak ada duit, saudara-saudara. Bagaimana? Setuju atau tidak? Rapat malam hari itu senyap, saudara. Hari Natal masih jauh, tapi tema rapat berubah menjadi malam kudus, sunyi dan senyap. Dan akhirnya salah satu bilang, kita sih setuju Pak, tapi duit dari mana, ini besar sekali dananya. Lah saya juga nggak tahu. Tapi yang penting unity, kesatuan. Karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat. Kalau suami istri ribut, berantem, berkatnya lari. Kalau persekutuan gereja ribut, berkat jauh. Tapi kalau kita rukun, kompak, berkat datang. Saya bilang. Jadi saudara-saudara, akhirnya kita doa sepakat walaupun nggak ada duit. Minggu depannya baru saya sampaikan kepada jemaat, saudara, kita mau bangun gereja yang bisa nampung sekian ribu orang sekali kebaktian. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Jemaat mulai memberikan persembahan janji iman. Janjinya ya, belum duitnya, punya janji iman doang. Ya terkumpul lah beberapa ratus juta, tapi masih jauh dari harga tanah itu, apalagi untuk membangunnya. Tapi dalam ibadah terakhir, waktu saya khotbah yang sama, ada satu orang duduk paling belakang, bukan anggota jemaat kami, baru pertama kali datang ke gereja kami. Dan setelah itu rasanya nggak pernah datang lagi ke gereja karena dia dari luar kota. Dia mengambil secari kertas kecil dan saya masih ingat tulisannya, Pak Rudin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Haleluya. 4 hari kemudian saya ketemu dengan dia di hotel, kami udah janjian. Dia serahkan beberapa lembar cek. Itu tanah yang kami pikir harus dicicil bertahun-tahun dengan hutang dari bank. Only 4 days lunas karena Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan. Datang ke gereja sekali, memberi sangat radikal, luar biasa. Duduk paling belakang, tapi memberi paling besar. Sejak itu saya tidak pernah meremehkan orang yang duduk paling belakang. Sebab siapa tahu Tuhan akan pakai untuk menjadi pemberi yang terbesar untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kami urus izin gerejanya dan akhirnya dapat izin dan kita tanah ini kami bangun. Next. Dan kita bangun gereja 5 lantai. Kita sebut Stairway from Heaven. Ya. Ruangan ibadahnya di bagian belakang bisa muat kira-kira 3.000 orang sekali kebaktian. Sekarang kita pakai 4 kali ibadah untuk hari Minggu. Kalau saudara sedang pulang ke Indonesia, boleh mampir saudara di daerah Mekarwangi dekat Muhammad Toha. Ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas. Dan di atas ada wedding chapel dari kaca. Dan kita bisa lihat dari atas itu pemandangan kota Bandung. Ada Gunung Tangkuban Perahu yang sangat unik. Karena Tangkuban Perahu adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang tidak segitiga, tapi atasnya itu rata seperti Table Mountain, dan kita bisa lihat dari sana. Tuhan menyediakan semua dananya sehingga kita bisa lunasi semua tepat pada waktunya. Dan Tuhan menambahkan ribuan anggota jemaat dari waktu ke waktu karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Haleluya. Itu dimulai dari kesulitan yang positif karena kita nggak punya tempat yang cukup luang. Kalau kebaktian Asyir udah berdiri semuanya, kan udah pack, udah padat, tapi Tuhan memberikan kelapangan, kelegaan.
kita memiliki tempat untuk ribuan orang sekali ibadah sekarang ini. Kesulitan mendatangkan hal-hal yang baik yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, milikilah visi dalam kehidupan, karena visi akan membawa kita dari kondisi kita sekarang pada keadaan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Sekarang saya begini, tapi tahun depan, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun, saya nggak mau seperti ini. Karena Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang dahsyat. Aku harus mengalami progres, peningkatan dalam segala hal, termasuk peningkatan secara spiritual. Karena kita harus makin dekat dengan Tuhan. Milikilah visi dalam kehidupan. Aku rindu 5 tahun yang akan datang ada seorang anakku yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara harus memiliki visi dalam kehidupan. Usaha pekerjaanku, aku yakin kalau aku rajin, tekun, minta anugerah Tuhan, 3 tahun yang akan datang, atau bahkan 1 tahun yang akan datang, jauh lebih maju daripada saat ini. Karena aku punya visi yang berasal dari Tuhan. Dan Allah itu Allah yang menyatakan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Visi membawa saudara dalam kondisi sekarang pada kondisi yang kita harapkan di masa yang akan datang. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi itu. Dan saya mau bilang, masalah seringkali menjadi trigger untuk kita berpikir lebih kreatif. Kalau saudara bekerja, kalau saudara berjemaat di satu gereja, atau saudara ada dimanapun dan engkau melihat kekurangan, kelemahan di tempatmu, saya mau bilang itulah awal dari kegerakan yang saudara harus masuk ke dalam. Mesti ada ketidakpuasan yang kudus, holy discontent dalam hidup kita. Kalau kita merasa tidak puas dengan situasi yang ada, tapi saudara tidak ingin ngomong negatif tanpa melakukan apapun, tapi engkau berkata, aku punya karunia, aku punya panggilan untuk membenahi, memperbaiki, meningkatkan situasi ini menjadi lebih bagus. Itulah awal Tuhan akan memakai engkau melakukan pekerjaan besar. Amen. Saya teringat dari seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther King Jr., di mana satu kali jemaatnya, seorang ibu tua, wanita kulit hitam, diperlakukan secara tidak adil karena warna kulit. Dan itu sebabnya kemudian dia pergi bukan hanya dari gereja ke gereja, tapi dari satu stadion ke stadion lain, dari satu universitas ke universitas lain, dan dia membawa sebuah visi. I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Satu kali orang tidak dinilai dari warna kulitnya, tapi dari kualitas karakter. Dan kalau Barack Obama bisa menjadi presiden Amerika pertama berkulit hitam, itu karena jasa perjuangan Martin Luther King Jr. Bukankah itu dimulai dari holy discontent, ketidakpuasan yang kudus, kenapa kok begini? Dan kemudian akan ada pembaharuan. Saya pernah membaca kisah seorang yang bernama Robert Raikes dari Inggris. Dia orang Kristen, dia kebaktian. Tapi waktu dia ibadah, dia lihat anak-anak semua jemaat lari-lari di luar, main-main di luar. Dia tanya sama majelis, kenapa anak-anak tidak dilayani dalam pelayanan pada hari Minggu? Oh, tidak ada gereja yang melakukan hal itu. Kami